Halo semuanya, hari ini saya akan membahas masalah disfungsi ereksi. Menjawab beberapa pertanyaan lah dari teman-teman melalui WA atau di komen. Yaitu, kenapa sih pakai Viagra udah 100 mg tapi kok nggak ada khasiatnya? Atau misalnya pakai Cialis di 20 mg kok nggak ada khasiatnya? Padahal misalnya Cialis itu kan yang tertinggi lah, yang terbaik lah dari Viagra, Levitra, dan Cialis itu sendiri itu dia yang terbaik lah dari ketiga itu. Nah, kenapa kok nggak ada efeknya? Nah, itu karena tubuh kita itu merespon obat itu lama-lama gimana ya, semacam kayak adaptasi lah, sehingga dengan dosis yang saat ini dipakai mungkin udah tidak ada efeknya lagi. Nah, biasanya kalau misalnya ke dokter itu kalau nggak ada efeknya biasanya dinaikkan dosisnya atau dikombinasikan. Nah, untuk kombinasi ini ya nantilah kita bahas di apa namanya itu di terakhirnya ya kita bahas dengan kombinasi. Nah, karena tubuh kita itu meresponnya meresponnya lama-lama merespon dan tidak ada efeknya. Nah, karena itu biasanya saya anjurkan lah lebih baik diawali dulu dengan dosis yang paling rendah. Nah, kalau nggak ada efeknya, nah baru masuk ke dosis yang lebih tinggi. Contohnya misalnya Viagra, dimulai dulu dari 50 mg. Kalau misalnya tidak ada efek, ya naik ke 100. Dicoba dulu deh 100, kalau misalnya nggak ada efeknya lagi, baru ke level berikutnya, atau yang lebih tinggi generasinya, yaitu Levitra. Levitra ya mulai dari 5 dulu, kemudian 10, 15, baru 20, karena 20 adalah dosis maksimal. Nah, kalau nggak ada efek lagi, pindah atau coba ke Cialis. Sama awal dulu dengan dosis yang paling rendah, 5, 10, 15, dan 20. Nah, karena mungkin ada yang sudah terlanjur dengan Cialis 20 mg nggak ada efeknya, ya terpaksalah dicoba dengan kombinasi 2 obat. Nah, kemarin itu saya cari-cari ya nggak semua obat itu meskipun khasiatnya sama digabung tidak serta-merta kerjanya menjadi sinergis. Nah, dari beberapa penelitian sih disebutkan yang cukup signifikan mempunyai efek adalah kombinasi antara Viagra 50 mg dan Cialis 5 mg. Nah, itu kalau nggak salah itu disebutin untuk disfungsi ereksi yang berat. Nah, itu yang kombinasi yang memungkinkan lah, yang saat itu yang udah dicoba itu yang paling baik. Dari antara yang lain ya kayaknya sih belum ada. Nah, kalau misalnya kombinasi nggak cukup memberikan efek, ya nanti mungkin saya coba infokan beberapa generasi berikutnya lah sesudah Cialis yang ada saat ini. Nah, karena itu kalau bisa sih pemakaian obat ini dengan bijak, karena takutnya kalau misalnya terlalu sering atau terlalu nggak terlalu bijak, itu artinya kalau udah nggak ada efek lagi, kalau generasi yang paling terakhir udah nggak bisa, ya cukup susah untuk diobatinya. Kecuali mungkin untuk disfungsi ereksi itu mungkin lewat operasi, cuman ya banyak resikonya lah kalau melalui operasi. Karena itu ya lebih baik bijak dalam pemakaiannya. Kalau bisa ya jangan tiap hari lah, karena takutnya respon tubuh kita terlalu cepat terhadap obat itu sehingga meniadakan efeknya. Nah, itu yang saya takutkan. Karena beberapa obat juga sama ya, kayak obat jantung pun juga sama. Ada generasi, misalnya obat kolesterol juga ada generasi 1, generasi yang kedua yang lebih baik lagi, generasi ketiganya. Nah, kalau udah generasi ketiga ya susah lagi. Gimana obat itu kan tidak gampang diciptakan dan ya susah ya, karena melalui riset yang cukup panjang. Dan itu baiknya lebih baik bijaklah dalam menggunakan obat, ya kan. Kadang-kadang sama halnya kayak antibiotik, karena misalnya pemakaiannya tidak sesuai aturan mainnya gitu kan, tidak sesuai dosisnya. Nah, biasanya terjadi resistensi ya artinya si bakteri atau bakterinya itu udah kebal gitu kan. Kalau kebal ya berarti harus diobati lagi dengan antibiotik yang
tingkatannya atau levelnya lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan sama halnya dengan obat untuk disfungsi ya nggak gampang gitu. Menciptakan obat itu nggak gampang, butuh waktu gitu kan. Kayak apa ya, untuk uji klinis aja butuh waktu mungkin 2 tahun. Penelitiannya juga mungkin nggak tahu lah berapa lama, karena itu kan cukup susah. Nah, karena itu kalau boleh sih lebih bijak dalam pemakaiannya dan berhati-hati gitu kan, supaya apa ya, respon tubuh kita nggak ini sih, nggak cepat memberikan tidak efek atau tidak memberikan efek pada tubuh kita. Nah, itu mungkin share dari saya, semoga